datang sebagai saudara tua yang nyatanya hanyalah akal bulus belaka. Penderitaan yang tak kunjung reda, bahkan melayangnya banyak nyawa. Sejarah menceritakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki mampu melumpuhkan kekuatan Jepang. Menyerah tanpa syarat atas sekutu pada 15 Agustus 1945 lalu mampu menjadi titik temu berakhirnya penjajahan Nippon di Nusantara. Kemudian para golongan muda mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Baik, sebelum penyusunan teks proklamasi kemerdekaan, mari kita pikirkan secara matang. Karena teks proklamasi kemerdekaan bukanlah sekedar serangkaian kalimat belaka, tetapi mengenai serangkaian kalimat yang menyatakan bahwa Indonesia telah merdeka dan lepas dari segala bentuk penjajahan. Benar, saya setuju. Ini adalah hal yang sangat sakral bagi kemerdekaan Indonesia. Bagaimana jika isi teks proklamasi ini kita ambil dari Piagam Jakarta 22 Juni 1945? Bisa juga. Pada kalimat mana yang akan digunakan? Pada kalimat, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Intinya teks proklamasi ini berisi tentang penegasan bahwa Indonesia telah merdeka. Tetapi, jika kita mengambil dari Piagam Jakarta, apakah tidak masalah? Karena perumusan Piagam Jakarta melalui BPUPKI buatan Jepang, yang artinya masih ada peran Jepang dalam kemerdekaan ini. Menurut saya tidak masalah, karena Piagam Jakarta adalah rumusan dari para tokoh Indonesia, dan ide gagasan ini bukan dari pemerintahan Jepang. Malah kita bisa memanfaatkan BPUPKI untuk memerdekakan Indonesia. Baik kalau begitu. Bagaimana semuanya? Apakah bisa diterima? Saya setuju. Bagaimana Bung Karno? Usulan yang boleh juga. Adakah usulan lain? Kita sebaiknya menyusun teks proklamasi yang lengkap dan ringkas, yang mampu mencangkup mengenai segala hal setelah kemerdekaan juga. Itu benar. Kita sudah mempunyai dasar penyusunan yang disampaikan oleh Ahmad Soebardjo tadi. Tinggal kita mengembangkan menjadi ide sebagai kalimat utuh penuh makna. Kalau begitu, mari kita berdiskusi mengenai teks proklamasi ini. Saya memiliki usulan untuk pembukaan teks proklamasi ini. Bagaimana jika pembukaan adalah kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ini merupakan pernyataan yang menyatakan bahwa Indonesia telah merdeka dan lepas dari penjajahan, yang artinya kita mampu dipandang sebagai negara yang berdiri sebagai Indonesia, bukan lagi atas kuasa Jepang atau negara penjajah lainnya. Setuju. Baik, akan saya tulis usulan tadi sebagai pembukaan teks proklamasi. Bagaimana Bu Hatta? Saya setuju. Lalu bagaimana dengan kelanjutan teks ini? Sepertinya masih ada yang kurang lengkap, seperti masih hanya berupa pernyataan kemerdekaan, sedangkan seperti yang disampaikan oleh Bung Karno tadi, membuat negara lain yakin bahwa kita benar-benar lepas dari penjajah. Benar juga. Mari kita berdiskusi lagi. Paragraf kedua seharusnya berisi mengenai pemerintahan nantinya. Benar Ahmad Soebardjo, dengan ini akan lebih meyakinkan warga Indonesia dan negara lain bahwa kita telah membentuk sebuah negara sendiri dan bebas dari kekangan penjajah. Lalu, bagaimana kalimat yang sesuai? Saya memiliki usulan mengenai paragraf kedua ini. Bagaimana jika hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya? Saya setuju. Bagaimana, ada usulan yang lain? Setuju, Bung! Kalimat yang saya usulkan tadi sudah sangat relate dengan keadaan sekarang, sehingga memanfaatkan kekosongan ini untuk merdeka. Sekaligus paragraf kedua ini menjabarkan mengenai pemerintah di Indonesia, menandakan bahwa setelah merdeka ada hal yang harus segera kita lakukan.
Dengan ini pula, rakyat dan bangsa lain akan tahu bahwa Indonesia benar-benar ada dan merdeka. Setuju Bung Hatta, alangkah baiknya pada bagian teks proklamasi ini kita tuliskan Jakarta 17/8/05 sebagai tempat dan waktu penyusunan teks proklamasi. Lalu bagaimana pada bagian nama terang saya tuliskan wakil-wakil bangsa Indonesia? Baik, Bu. Bagaimana untuk penandatanganan teks proklamasi ini? Bagaimana jika ditandatangani oleh semua peserta yang hadir dalam rumusan ini? Benar, saya setuju. Kita semua yang ada di sini akan menandatangani naskah teks proklamasi Indonesia Merdeka sebagai dokumen bersejarah. Seperti Declaration of Independence-nya Amerika. Pendapat ini sama sekali tidak bisa saya terima. Mereka yang tidak menyumbang sedikit pun tentang persiapan proklamasi tidak berhak untuk menandatangani. Harap tenang, permasalahan ini bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Bagaimana jika teks proklamasi kemerdekaan ini ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia? Saya tidak masalah apabila semua hadirin setuju. Bagaimana Bung Hatta? Dengan senang hati. Apakah ada yang keberatan? Kami setuju. Bagaimana jika teks ini diketik saja oleh Sayuti Malik menggunakan mesin ketik, agar nantinya mudah dipahami bagi masyarakat bangsa Indonesia dan para penerus bangsa Indonesia? Sangat setuju, Bu. Mari Burhanuddin, kita merevisi teks proklamasi ini. Baiklah Sayuti, apakah tidak sebaiknya kita rubah sebagian bahasa dalam teks ini? Karena menurutku ada beberapa bahasa yang masih kurang tepat. Bagaimana menurutmu? Aku setuju dengan pendapatmu. Apakah tidak sebaiknya pada kata hal dua ini kita rubah menjadi hal-hal? Aku setuju. Kemudian dari kata tempo, lebih baik diganti menjadi kata tempo. Karena dalam bahasa Indonesia modern, kata tempo sudah jarang digunakan. Benar juga, itu kata yang lebih tepat. Kemudian kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia lebih baik diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Kenapa perlu diganti? Bukankah itu kata yang sudah tepat? Menurutku, kalimat itu terkesan mewakili golongan tertentu. Maka lebih baik diganti atas nama bangsa Indonesia. Karena menggambarkan bahwa kemerdekaan Indonesia itu keinginan seluruh bangsa Indonesia. Kemudian penulisan tanggal dan bulan Jakarta 17/08/05 diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Bagaimana menurutmu? Baiklah, itu jauh lebih baik. Nah, ini sudah selesai. Mari kita serahkan kepada Soekarno. Baiklah Sayuti. Selesai pengetikan naskah oleh Sayuti Malik dan BM Diah. Naskah asli teks proklamasi dibuang oleh Sayuti Malik. Kemudian ditemukan dan disimpan oleh BM Diah. Naskah teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia, menjadikan awal dari kemerdekaan, awal dari sebuah kebebasan. Berdiri di atas negeri sendiri merupakan impian yang sangat berarti.